Jumpa kembali dengan channel UD Sri Rezeki. Kali ini kita akan belajar membuat pembukuan sederhana. Pertama, kita siapkan buku folio. Buka. Kemudian kita buat garis seperti ini. Kita buat kolom-kolom. Kemudian kita beri header atau kop seperti ini. Contohnya misalnya UD Teguh Jurnal Umum per Januari 2020. Kita buat kolom tanggal, kolom perkiraan, kolom referensi, kemudian kolom debit dan kredit. Langkah selanjutnya adalah mengisi jurnal umum. Karena ini mungkin kita baru membuka usaha, jadi kita masukkan dulu modal awal, yaitu misalnya kas, uang tunai kita 20 juta, tanah misalnya 100 juta, peralatan yaitu mesin dan lainnya 35 juta. Jadi misalnya modal kita itu 155 juta, kita tulis di kredit. Kemudian untuk yang kas, tanah dan peralatan kita tulis di debit. Ini tanggal 1. Kemudian tanggal 2 kita mulai beroperasi. Pembelian beras misalnya 2 juta, pembelian dedak 1 juta. Itu kita tulis di kolom debit pembelian beras dan pembelian dedak, kemudian di kolom kas, di kolom kredit kita isi kas 3 juta sesuai jumlah pembelian tadi. Kemudian tanggal belum ya. Kemudian pada hari itu kita melakukan jasa giling padi milik petani misalnya. Kita mendapatkan hasil 1 juta misalnya. Ya, kita tulis kas 1 juta di kolom debit, kemudian pendapatan jasa 1 juta di kolom kredit. Kemudian tanggal 3 misalnya dari penjualan beras, penjualan dedak dan pendapatan jasa kita mendapat uang 3 juta. Berarti kita isi kas 3 juta di kolom debit, kemudian penjualan beras, penjualan dedak dan pendapatan jasa giling kita tulis di kolom kredit. Selanjutnya terus misalnya kita melakukan pembelian beras pada hari itu, kita tulis pembelian beras 3 juta, pembelian dedak misalnya 500.000, berarti 3,5. Itu berarti kita tulis kasnya agak menjorok ke belakang, kasnya 3.500.000 sesuai jumlah pembelian beras dan dedak. Demikian terus menerus sampai misalnya pembelian BBM, terus biaya peralatan misalnya itu 500, dengan 500 kita tulis kas 1 juta di kredit. Kemudian apabila terjadi pembelian beras misalnya senilai 5 juta seperti ini, kemudian baru kita bayar 3 juta,
Kemudian yang 2 juta kita ngutang, berarti kita tulis pembelian beras 5 juta di kolom debit, kemudian di bawahnya kas agak menjorok ke belakang, kemudian di kolom kredit kita isi 3 juta, kemudian bawahnya yang 2 juta ini kita isi utang usaha. Kemudian selanjutnya kita tanggal 6 misalnya. Tanggal 6 ini kita menjual dedak senilai 1 juta, tapi baru dibayar 500, sedangkan yang 500 itu menjadi piutang usaha. Jadi kasnya kita isi 500, piutang usaha 500, penjualan dedaknya menjorok ke belakang, kita isi di kolom kredit 1 juta. Kemudian apabila kita mau bayar utang yang kemarin yang 2 juta itu, berarti kita tulis utang usaha, kemudian di kolom debit kita isi 2 juta, kemudian kasnya karena uang kas berkurang kita isi kredit 2 juta. Dan sebaliknya, bila ada orang yang bayar hutang ke kita, misalnya pembelian dedak 500.000 kemarin yang belum dibayar, itu kita isi kas di kolom debit 500.000, kemudian piutang usaha di kolom kredit 500.000. Nah, intinya pada penjumlahan terakhir ini di tanggal 31, mestinya ini tanggal 31 itu jumlah antara debit dan kredit ini harus sama. Kalau belum sama, berarti ada yang salah, harus diperiksa ulang. Kemudian saya ingin menjelaskan kolom referensi. Kolom referensi ini dibiarkan kosong dulu, soalnya ini untuk nanti posting ke buku besar. Ke buku besar itu yang dikelompokkan, misalnya akun kas ini nanti referensinya ke buku besar yang mana. Dan jangan lupa nanti di sudut halaman ini diberi halaman untuk memudahkan nanti membuat buku besar. Jadi pada jurnal umum kita tulis referensi untuk postingnya ke buku besar itu kode apa, kemudian nanti pada waktu menulis buku besar pun referensinya berasal dari jurnal umum halaman berapa, begitu. Demikian ulasan singkat, semoga bermanfaat bagi yang belum mengenal pembukuan. Tentunya ini bisa membuat manual seperti ini, atau bisa juga menggunakan aplikasi Android. Ada itu si API itu dari Bank Indonesia, itu juga mudah digunakan. Atau bisa juga membuat akuntansi Excel, tapi kita akan membahas di lain waktu. Sementara kita bahas cara membuat jurnal umum dulu, nanti cara postingnya ke buku besar kita bahas pada video berikutnya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.